Kalau kita kan mikirnya wali itu di tengah hutan, wali itu soleh, wali itu gak punya nafsu. Mana ada wali begitu? Di zaman Rasulullah, prototipe begitu sudah dibatalkan oleh Rasulullah. Datang 3 orang ngomong, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak mau nikah, nggak nafsu. Jadi kata si bapak-bapak, udah nggak nafsu sama ibu, gimana bu? Repot nggak tar? Repot tar. Mau suaminya begitu? Nggak mau? Beneran? Itu si laki-laki datang, la atazawwaj abadan, saya nggak mau nikah selama-lamanya. Yang kedua ngomong, la akul abadan, saya nggak mau makan lagi siang hari. Yang ketiga ngomong, la anamu abadan, saya tidak mau tidur lagi. Gaya ya kayak sok wali bener aja. Tiba-tiba Rasulullah datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini orang datang ke rumahnya Nabi, udah ngobrol ngoceh macam-macam. Dilaporkanlah oleh Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, itu orang-orang udah pengen jadi wali, ngomongnya aneh-aneh. Apa ngomong anehnya? Didengarkan oleh beliau. Terdengar mereka mengatakan mau jomblo seumur hidup. Ada yang masih jomblo? Ada yang jomblo, ya. Sampai sini ada jomblo kan? Ada yang puasa tiap hari? Ada yang nggak tidur malam hari? Nah, dengarkan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana atqakum, aku yang paling kenal Allah. Ini terjemahan saya. Kalau terjemahan harfiah, aku paling bertakwa. Tapi kalau terjemahan aslinya, Ana a'rafun nas billah, a'rafukum billah, aku yang paling kenal Allah. Allah nggak suka orang-orang begitu kok. Allah tahu dalam dirimu ada nafsu, ada gairah, maka Allah halalkan pernikahan bagimu. Fa'atazawwaj, kata Rasulullah, aku paling kenal kepada Allah, aku pun masih menikah. Berapa istri Rasulullah, Pak? 11. Tumben ibunya jawab. Biasanya ibu diam kalau saya tanya begitu ya. Banyak ya, tapi itu sedikit. Nabi Sulaiman 400, pelayannya, gundiknya, jariahnya 600, jadi berapa tuh? 1000. Saya nggak bisa bayangin tuh. Nggak bisa saya bayangin 4 aja belum kebayang. Belum kebayang kan, belum pengamalan, dan belum pengalaman. Jadi belum kebayang sama sekali. Apalagi Nabi Sulaiman 400 ditambah 600, ya salah. Ya. Gimana cara bagi waktunya tuh? Tapi kita nggak tahu. Nabi ini kan nurnya bisa mecah, ya. Salah satu mukjizat para anbiya itu terlihat di waktu yang sama di banyak tempat. Itu rahasianya. Itu ilmu Nabi Sulaiman tuh namanya. Ya, kalau boleh dikasih ke bapak-bapak, ntar dibuka cabang banyak-banyak. Nabi mengatakan, Ana uftir wa asum, saya berbuka makan siang hari juga kadang berpuasa. Jangan terlalu serius. Wali itu nggak serius-serius amat. Yang serius itu orang mau calon jadi wali, ya. Nah, ini udah akhir zaman, udah nggak boleh serius-serius amat. Ya, santai, relax. Karena orang beriman tuh relax. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah kolbu jadi relax. Itu terjemahan ala kampung Batam. Ini kampung apa namanya? Nagoya. Namanya Nagoya. Kayak di negeri mana gitu ya. Mengingat orang-orang yang soleh membuat kita paham bahwa kekasih Allah itu bukan Allah kita, tapi Allah
Jadi nggak cocok nih pikiran, masa wali begini? Ya, emang wali kamu. Mereka itu kekasih Allah, wali Allah, bukan kekasih kamu. Suka-suka Allah mau diapain? Mau disimpan di mana? Itu aja bapak-bapak ada yang naruh di apartemen ini, ada apartemen itu, ya kan? Ada yang di pulau ini, di pulau itu, suka-suka dia. Itu bapak-bapak loh, apalagi Allah, suka-suka Allah. Allah mau samarkan kekasihnya, Allah mau zahirkan kekasihnya, suka-suka Allah. Ini ibu-ibu ini ada yang secret cinta seseorang enggak? Apalagi bapak-bapak ini. Itu normal, cuma jangan kelamaan. Itu normal. Harus dihancurkan secepatnya jika tidak mungkin. Harus dihindarkan. Harus dirubah polanya. Cinta itu kalau bukan kepada Allah dan Rasulullah pasti menyiksa. Ya, hubbu ma siwah azabun. Mencintai selain Allah itu hanya menyiksa diri, capek. Termasuk mencintai guru, kalau bukan karena Allah itu lelah. Satu saat guru kita diambil oleh Allah atau kita diambil oleh Allah, maka rabithah kita yang paling mutlak sebenarnya rabithah ikatan kalbu kepada Allah. Karena kalbu ini tidak bisa membayangkan Allah, maka kaitkan kalbu dengan Rasulullah. Karena kita tidak bertemu Rasulullah, maka hubungkan hati dengan orang yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian mengeluh, pusing, ya Allah guruku mati. Allah kan gak pernah mati. Masa kisah Umar diulangi kembali? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah wafat, beliau katakan, man qala bi mauti Muhammad, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, saya sembelih. Yang ngomong siapa? Umar. Karena Umar ini, beliau ini dengan alam ruh itu kayak biasa aja. Umar itu, maka disebut muhaddats, orang yang bisa berdialog dengan ruhnya. Dia tahu ruh Nabi itu kemana. Maka Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah itu tidak mati. Cuma kan yang begitu hanya Umar. Ditegur oleh Abu Bakar, afa'in mata au qutila, apakah jika dia berpindah alam atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu kemudian berubah? Baru sadar Umar. Umar dua kali mengalami ini. Satu saat beliau pernah ingin menang melawan orang kafir Quraisy, tapi kemudian Rasulullah mengalah. Suka-suka Rasul. Umar pernah berpikir menang itu ala dia. Menang ala Umar apa dulu? Kalau kita benar wajib menang, kalahin kafir Quraisy. Tapi Nabi bilang tahun ke-6, enggak, Umar mundur. Akhirnya Umar kemudian bersuara tinggi dan mengatakan, ahakun dinuna, wahai Muhammad, kan begitu jadinya. Agama kita benar enggak? Rasulun anta, kamu beneran Rasul Allah enggak? Masa ngalah dari orang kafir? Ini logika siapa? Umar dulu pernah mengalami itu. Jangan kejadian kembali sama kita. Umar sudah memperbaikinya, masa kita ulangi? Bagi Umar benar pasti menang. Sekarang juga. Bagi Nabi nggak begitu. Benar menang itu bisa nanti. Benar dulu ente. Itu Umar kalut. Tahu kalut? Ya. Itu Umar, selevel Umar loh, apalagi kita. Jadi jangan heran ada orang kalah ngamuk-ngamuk, ya. Wajar. Umar juga begitu. Tapi Umar kan ada yang negur. Antum ada yang negur enggak? Punya mursyid enggak? Mursyidnya Umar Nabi Muhammad. Meninggal Nabi Muhammad, mursyidnya Abu Bakar As-Siddiq. Ditegur oleh Abu Bakar, Umar, sadar kamu. Sadarlah Umar. Punya mursyidnya, selevel Umar punya mursyid loh, punya guru rohani. Kata kawan, saya sudah alim, ngaji sekian tahun di pesantren. Kata satu lagi, sekolah saya tinggi, nggak perlu guru, nggak perlu mursyid.
Ya udah jalani sendirilah. Ya, coba aja kalau bisa. Umar aja nggak bisa sendiri, masih dibimbing oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang Nabi katakan, uzkuru hazimal lazzat, ay al-maut. Rawahu Muslim. Ingatlah sesuatu yang bisa memutus semua kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Nikmat menikah, nikmat punya anak, nikmat punya rumah, punya mobil, habis semua. Ada saudaranya mati karena COVID kemarin. Ada saudaranya, teman kerjanya ada nggak? Teman semajelisnya ada. Masih kurang teguran dari Allah Subhanahu. Ada yang pulang nanti meninggal bisa jadi. Syukur meninggalnya habis majelis. Kalau enggak, apa yang disebut mati? Al-maut. Karena kadang-kadang Allah itu unik juga. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad masih hidup. Innaka mayyitun, dalam surat Az-Zumar. Hei Muhammad, engkau mayyit, engkau adalah bangkai mati, gitu. Itu Allah yang ngomong. Ternyata maksudnya engkau akan mati, hai Muhammad. Wa innahum mayyitun, mereka pun akan mati. Kalau sekarang begini doang kita sebut mati, nggak ada efeknya. Coba inget-inget teman kita duduk di samping sekarang mati, bisa nggak? Orang tua kita dulu hidup membesarkan kita, sekarang ada nggak? Udah nggak ada. Biasanya kalau baru-baru ingat, baru-baru meninggal, itu bisa nangis. Tapi kalau sudah lama, bingung juga mau nangis apa. Di dunia ini yang menghidupkan sunnah ingat mati cuma ahli thariqah, ahli tasawuf. Tapi setan tidak pernah diam. Setan akan memprovokasi wali-walinya, ulama-ulamanya. Jadi ada ulama setan namanya. Ulama setan itu akan menyerang, akan mencaci maki dan menyesat-nyesatkan ulama-ulama ahli tasawuf. Ingat-ingat tuh. Karena yang mengamalkan sunnah ingat kubur, ingat mati cuma siapa yang suka ziarah kubur, itu berarti berhasil gurunya mendidik. Maka pastikan jika ada kelompok yang tidak suka ziarah kubur, kolbunya keras. Apalagi ngomong doa ente gak nyampe ke orang mati. Tuh, jadi panitia dia, panitia kematian. Bisa gak jadi panitia kematian? Itu ada tuh. Kata dia kalau bukan anak nggak nyampe, bener. Ntar kalau dia mati kita tendang aja masuk kubur. Kenapa? Karena sholat jenazah itu isinya doa. Takbir ketiga bunyinya apa? Allahumma fir lahu warhamhu. Kita bukan anaknya, ngapain baca begitu? Ini seorang imam namanya Ibn Nasr, seingat saya. Di zamannya ada ulama nyeleneh bilang azab kubur nggak ada. Nama kelompoknya disebut Mu'tazilah. Apa nama kelompoknya? Kalau sekarang disebut neoliberal, liberal, gaya baru. Ada tuh sekarang tuh, ya di Jakarta banyak. Modal Quran terjemahan. Terus matilah orang ini. Kelompok Mu'tazilah ini mati. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah datang menyolatkannya kecuali Imam Ibn Nasr. Datang dia, masuk. Bingunglah semua orang di kota Baghdad. Kenapa ahli hadis ahlus sunnah mau datang menyolatkan dia? Maka disidanglah imam ini. Setelah dia keluar, dipanggil oleh para masyayikh, para kiai di Baghdad. Hei, ente ridho kepada ahli bid'ah? Enggak. Terus kenapa datang ke sana? Senyum dia. Kalian itu suuzonnya tinggi. Nah, ini kadang-kadang orang suka baca kitab tuh suuzonnya tinggi kadang. Ya, benar Ustaz Asep ya?
Baru bisa baca kitab beberapa, udah uzon aja sama orang. Orang ini nggak pinter, nggak alim. Baru juga coba khatam berapa kitab ya. Ini imam udah khatam banyak kitab. Dia kemudian bilang, tahu nggak kalian saya ngapain di sono? Nggak ada yang kasyaf sih ya. Ngomong begitu. Saya datang kepada orang Mu'tazilah yang ingkar ke azab kubur itu, bukan mau sholat, tapi saya ngomong kepada dia. Jadi dia punya ilmu, bisa ngomong sama orang mati. Percaya nggak tuh? Apa kata dia? Ya munkiral azab, ya munkir azabil qabri, zuk azabahu. Orang mati, dulu ente kan nggak percaya azab kubur, rasain habis ini. Dia ngomong begitu, bukan dia takbir, bukan. Habis itu dia pergi.